Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa innal majida, sesungguhnya nama Allah Al-Majid, dan secara bahasa Al-Majid adalah Tuhan yang maha terpuji. Ya. Man ittasafa bi sifatin muta'addidatin min sifatil kamal. Nama Allah Al-Majid dalamnya terkandung banyak sekali sifat-sifat yang sempurna, menunjukkan kesempurnaan Allah. Wa lafdhuhu yadullu ala hadza. Secara lafaz saja kata-kata Majid memang menunjukkan demikian, menunjukkan banyaknya terkandung padanya sifat-sifat Allah. Kata-kata Al-Majid fa innahu mawdhu'un lis-sa'ati wal kathrati waz-ziyadah. Kata-kata Majid menunjukkan tentang luasnya dan banyaknya serta bertambah-tambahnya kebaikan Allah tabaraka taala, rahmat Allah subhanahu wa taala, keridhaan Allah subhanahu wa taala. Kata-kata Al-Majid menunjukkan sesuatu yang meluas, yang bertambah, yang menjadi banyak. Inilah makna daripada nama Al-Majid. Sesuatu yang meluas, sesuatu yang bertambah, sesuatu yang menjadi banyak. Seperti sifat rahmat Allah yang bertambah, meluas, menjadi lebih banyak yang diberikan kepada hamba-hambanya. Masuk sifat ini ke dalam makna Al-Majid. Rahmat yang meluas, bantuannya yang meluas kepada hamba-hambanya, yang semakin banyak, dan seterusnya. Jadi kata-kata Al-Majid ini menunjukkan secara lafaz tentang sesuatu yang meluas, menjadi banyak, bertambah. Dan semua sifat-sifat yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, begitulah keadaannya. Subhanallah. Walladzina ihtadaw zadahum hudahum wa taqwahum. Bagi orang-orang yang di atas petunjuk, Allah tambahkan bagi mereka petunjuk lagi dan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwasanya di antara nama Allah Al-Majid ini mencakup banyak sekali kandungan sifat-sifat. Di antaranya adalah hidayah yang Allah tambahkan kepada orang-orang beriman. Semakin tinggi hidayahnya, semakin tinggi, semakin banyak. Masuk ini ke dalam nama apa? Al-Majid. Jadi secara lafaz kata-kata Al-Majid menunjukkan sesuatu yang meluas, menjadi banyak, bertambah. Wa minhu qauluhum, di antaranya perkataan orang-orang Arab, fi kulli syajarin narun wastamjadal marhu wal afar. Fi kulli syajarin narun, setiap pohon kayu itu dapat dibakar menjadi bahan bakar. Semua kayu-kayu itu dapat dijadikan sebagai kayu bahan bakar, api yang menyala-nyala. Tapi wastamjadal marhu wal afar. Ada dua kayu, ada dua pepohonan yang dia berbeda dengan pohonan lain dari sisi subhanallah mampu membakar lebih dahsyat, bahkan dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Jika kayu-kayu ini dipukulkan satu sama lain akan memercikan api. Sebagaimana kayu apa? Sebagaimana kayu pinus lebih cepat membakar dibandingkan kayu-kayu lain, bahkan dia dijadikan sebagai bahan bakar, sebagai korek api dari kayu-kayu seperti ini. Maka kayu-kayu jenis ini, pepohonan seperti ini, ada namanya al-marhu, ada namanya al-afar. Kedua pohon ini memiliki keutamaan daripada pohon-pohon lain, bahwasanya dia lebih cepat membakar, bahkan dia dapat dijadikan sebagai bahan bakar yang dapat menghasilkan api. Maka perkataan penyair ini fi kulli syajari narun, setiap pohon kayu itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk membakar. Tapi wastamjada, kita barisi kata-kata wastamjada, tetapi meluas. Pada pohon al-marhu dan al-afar, api semakin banyak, bahkan dapat menghasilkan api, memercikan api. Ungkapan ini diungkapkan oleh orang-orang Arab menunjukkan tentang keutamaan sebagian makhluk atas sebagian lainnya. Bahwasanya hal ini lebih utama daripada yang lain dalam perkara ini.
Maka yang ingin digarisbawahi secara bahasa adalah kata-kata wastamjada. Artinya lebih luas cakupan apinya, lebih banyak menjadi sumber api. Itulah kata-kata al-majid. Ya aizada wa kathura, maknanya bertambah-tambah apinya dan semakin banyak apinya. Ini secara tinjauan bahasa. Dari situlah diambil nama Allah al-majid. Fal majidu yarji'u ila 'azamati awsafihi. Maka nama Allah al-majid, Tuhan yang maha terpuji, dalam hal apa terpuji? Dalam hal keagungannya. Ila 'azamati awsafihi, wa kathrat, keagungan sifat-sifat Allah, wa kathratiha wa sa'atiha. Sifat-sifat tersebut begitu luas cakupannya, begitu banyak, subhanallah. Seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, ilmu Allah yang tanpa batas. Dia mengetahui segala sesuatu. Ini dapat masuk ke dalam nama apa? Al-Majid. Ilmu Allah yang maha luas. Tak ada tempat manapun kecuali Allah mengetahuinya. Tak ada makhluk manapun kecuali Allah mengetahuinya. Ya, ini dapat kembali kepada sifat Al-Majid. Subhanallah. Bahkan rezeki Allah limpahkan dari namanya Ar-Razzaq. Dialah Tuhan yang maha memberi rezeki. Sifat memberi rezeki ini dapat kembali kepada nama Al-Majid karena betapa luasnya rezeki Allah. Sehingga semua makhluk apapun namanya, yang dalam lubang-lubang tanah pun tak ada yang kelaparan. Subhanallah. Begitu luas rezeki Allah Subhanahu wa taala mencakup semua makhluknya. Ya. Banyak makhluk yang memang tak sama sekali memiliki kemampuan untuk mencari nafkah bagi dirinya, Allah yang memberikan baginya rezeki. Subhanallah. Ya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Kata Allah, berapa banyak binatang-binatang melata, dia tak mampu mencari makan sendiri. Allahu yarzuquha, tapi Allah yang berikan rezeki kepadanya. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Maka sifat nama Allah Al-Majid mencakup segala hal tentang sifat-sifat Allah. Betapa luasnya rezeki Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sifat-sifat masuk ke dalam nama apa? Al-Majid. Menunjukkan luas, banyak, berlimpah-limpah. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah, wa ila 'azamati mulkihi wa sultanih, menunjukkan betapa luasnya keagungan kekuasaan Allah, kerajaannya. Wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaq, menunjukkan Allah dia Tuhan yang esa, hanya Tuhan yang satu yang maha sempurna, ya, yang maha sempurna. Wal jalalil mutlaq, memiliki kesempurnaan yang mutlak, keagungan yang mutlak. Wal jamalil mutlaq, keindahan yang mutlak. Fa huwa laysa dalan ala ma'nan wahid, maka bukan menunjukkan satu sifat saja, ya, satu makna. Wa innama huwa dalun ala sifatin adidah. Satu nama ini dalamnya tercakup banyak sekali sifat-sifat Allah. Wal Hamid, di antara nama-nama Allah Al-Hamid. Maka kita kadang-kadang mendapati ada orang-orang yang diberi nama Abdul Hamid, hamba Tuhan yang maha Al-Hamid, yang maha terpuji. Terpuji dalam hal apa? Dalam semua perbuatannya terpuji. Ya, ay alladzi lahu jami'ul mahamid. Bagi Allah segala macam bentuk pujian dalam semua sifat-sifatnya. Wahya jami'u sifatil kamal. Ya, maka nama ini mengandung segala macam sifat-sifat kesempurnaan Allah terpuji dengannya. Subhanallah, tak ada yang tercela. Fa kullu sifatin min sifati yuhmadu alaihi. Semua sifat Allah semuanya terpuji, tidak ada yang tercela. Subhanallah. Ilmu Allah terpuji, tak ada yang tercela. Ilmu manusia kadang-kadang tercela. Ilmunya ilmu untuk kejelekan bagi manusia. Ya, ilmu yang merusak manusia. Ya, seperti ilmu membunuh, ilmu mencuri, ilmu merampok tercela. Tapi seluruh ilmu Allah SWT terpuji. Ya, kekuasaan Allah, semua kekuasaan Allah terpuji. Tidak manusia. Sebagian manusia kekuasaannya menjadi celah baginya. Ketika memiliki kekuasaan, dia merusak orang lain, merusak dirinya, merusak negerinya, dan seterusnya. Ya, setiap sifat-sifat Allah tak ada yang tak terpuji. Katakan sifat apapun juga, semuanya terpuji Allah dengannya, tak ada yang tercela. Subhanallah. Dan itu semua kembali kepada nama Allah Al-Hamid, ilmunya terpuji.
Ya, kekuasaannya terpuji, rahmatnya terpuji, subhanallah. Apapun juga, ya, kasih sayangnya terpuji, kekuasaannya terpuji, kekuatannya terpuji. Sebagian manusia punya kekuatan, dengan kekuatannya dia tercela, dengan kekuatan dia semena-mena, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pemilik langit dan bumi, tapi dia tidak menzalimi manusia. Dia Maha kuat tapi tak menzalimi hamba-hamba. Dan dia mengatakan, wa ma ana bidzallaminil abidi, saya tak akan pernah menzalimi hamba-hamba. Padahal semua hamba miliknya, tapi dia tak zalimi hamba-hamba. Subhanallah, dialah Tuhan yang maha terpuji. Maka semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya masuk ke dalam cakupan nama Allah apa? Al-Hamid, Tuhan yang maha terpuji. Karena semua sifat-sifat Allah tak ada yang tercela, apapun juga. Di antara sifat Allah adalah Al-Hikmah, dari namanya Al-Hakim, dia maha bijaksana. Semua keputusannya tak ada yang tercela. Sebagian orang diberikannya kekayaan, kaya luar biasa. Sebagian orang diberikannya kemiskinan, miskin luar biasa. Sebagian orang pertengahan, sebagian gagah, tampan, rupawan, elok, cantik, jelita. Sebagian jelek, sebagian pertengahan. Sebagian Allah berikan keturunan, sebagian tidak diberikan keturunan. Sebagian diberikan anak laki-laki, sebagian perempuan, sebagian tak ada, sebagian. Semua sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala penuh dengan hikmah. Semua perintah-perintahnya, semua larangannya tak ada yang tak hikmah. Semuanya pasti hikmah. Dan ini semuanya kembali kepada nama Allah apa? Al-Majid, Tuhan yang maha terpuji. Naam. Di antara nama Allah ada namanya Al-Azim. Karena itulah sebagian orang memberikan nama pada namanya Abdul Azim. Al-Azim adalah Tuhan yang maha agung. Ya. Wal-Azimu man lahu kamalul azamah. Al-Azim itu adalah pemilik keagungan. Dialah Allah. Fi asma'ihi, dalam semua nama-namanya dia maha agung. Wa sifatihi, dalam sifat-sifatnya, semua sifatnya subhanallah menunjukkan keagungan Allah Tabaraka Ta'ala. Wa af'alihi, semua perbuatan-perbuatan Allah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-muttasifu bi sifatin katsirah min sifatil kamali wal jamali wal jalali wal jamal. Maka Allah dialah pemilik sifat yang mencakup segala macam sifat-sifat kesempurnaan, ya, kemuliaan dan sifat keindahan. Dialah Allah Tabaraka Ta'ala. Maka semua sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala menunjukkan keagungan Allah jua. Naam. Di antara nama Allah adalah As-Samad. Dalam Al-Quran, dalam surah Ikhlas kita mengucapkan, ya, dalam Al-Quran, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Dialah Allah Tuhan yang As-Samad. As-Samad adalah Tuhan yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Tak mungkin makhluk bergerak tanpa dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak mungkin makhluk dapat hidup tanpa Allah, makan tanpa Allah, minum tanpa Allah. Subhanallah. Tak akan bergerak alam raya ini sebagaimana ketentuan yang Allah telah tentukan kecuali dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak terbit matahari dari timur, tenggelam di barat kecuali dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak berputar siang dan malam. Semuanya makhluk bergantung kepada Allah. Al-Samad wa huwa wasi'us sifat azimuha. Ya. Dan As-Samad ini menunjukkan sifat Allah yang begitu luas keagungannya. Alladzi kamula fi ilmihi wa hikmatihi. Yang mana sifat As-Samad ini menunjukkan kesempurnaan Allah pada ilmunya. Karena semua makhluk dia tahu. Bahkan semua makhluk hidup darinya. Bahkan semua makhluk bergantung kepadanya. Tentunya semuanya di bawah pantauan ilmu Allah Tabaraka Ta'ala wa hikmatihi. Dan semua makhluk ditentukan dengan kebijaksanaannya. Rezeki mereka, subhanallah, makan dan minum mereka, tempat hidup mereka, bahkan Allah tentukan bagi mereka secara sempurna bagaimana bentuk-bentuk mereka. Ada makhluk subhanallah yang memiliki sayap, terbang, dapat terbang. Ada makhluk yang tak memiliki sayap, subhanallah, lihatlah burung-burung dapat terbang, subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan 1-2 burung besar yang menjadi burung pemangsa, subhanallah. Tapi Allah jadikan binatang buas tak memiliki sayap. Bayangkan andai kata singa memiliki sayap, harimau memiliki sayap, macan memiliki sayap,
Apa jadinya? Subhanallah. Allah takdirkan demikian. Subhanallah. Mereka hanya berkuasa di hutan, mereka tak berkuasa di angkasa dan di udara. Subhanallah. Ya, Allah semuanya tetapkan dengan hikmah kebijaksanaannya. Dari sisi bentuk pun betapa menakjubkan berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kupingnya panjang, ada yang tak berkuping kecuali kecil, ada yang hidungnya panjang seperti apa? Gajah, ada yang tak berhidung. Semua sempurna. Ada yang telinganya besar, ada yang ekornya kecil. Lihatlah gajah, telinganya besar, Allahu Akbar. Ekornya panjang enggak seperti kera? Tidak, pendek. Tumbuh-tumbuhan semuanya diciptakan dengan ketentuan. Subhanallah. Ya, maka segala macam perbuatan Allah yang bijaksana kembali kepada namanya As-Samad, yang kepadanya semua bergantung makhluk. Ya, merujuk makhluk. Kemudian wa hilmihi wa qudratihi, kelembutan Allah, kekuasaan Allah, wa izzati, keperkasaan Allah, wa azamatihi, keagungan Allah, wa jami'u sifatihi, semua sifat-sifat Allah ini kembali kepada namanya Samad. Karena tak ada apapun sifat-sifat tersebut yang kembali kepada makhluk kecuali makhluk itu semuanya bergantung kepada Allah jua. Fa hadhihi aqsamun arba'atun, maka 4 pembagian ini minal muhimmi ma'rifatuha, alangkah penting dikenal, dipahami, diketahui. Wa ma'rifatu ma narju tahta kulli qismin minha min asma'il husna, betapa penting diketahui bahwa setiap nama-nama ini di bawahnya tercakup nama-nama Allah yang lain yang menunjukkan sifat-sifat yang banyak yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dzalika naf'un 'azimun, tentunya manfaatnya begitu besar. Wa faidatun jalilah, faidahnya begitu agung. Fi babi fiqhil asma'il husna, untuk mengetahui ya tentang nama-nama Allah yang maha indah. Wa ma'rifati madlulatiha, serta mengetahui apa yang ditunjukkan dari nama-nama tersebut. Subhanallah.